Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kembali lagi bersama kami kelompok 6 praktikum analisa farmasi kuantitatif pada praktikum yang terakhir mengenai instrumentasi spektrofotometri. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Salsabila Putri Amari dengan NIM 0806 1202531. Dalam video ini saya akan menjelaskan mengenai pengantar atau pendahuluan dari materi kita spektrofotometri, dan juga saya akan menjelaskan mengenai cara pembuatan larutan baku. Nah, yang pertama, apa sih spektrofotometer itu? Jadi, spektrofotometer merupakan suatu instrumen yang digunakan untuk mengukur absorbansi dari suatu sampel pada panjang gelombang tertentu. Nah, spektrofotometer yang kita gunakan dalam praktikum ini adalah spektrofotometer UV-Vis. Prinsip kerja dari spektrofotometer UV-Vis ini adalah penyerapan cahaya oleh sampel pada panjang gelombang tertentu, di mana jika panjang gelombangnya 200-400 maka dinamakan dengan sinar ultraviolet, dan jika panjang gelombangnya dari 400 sampai 800 dinamakan dengan sinar tampak. Nah, selanjutnya hasil penyerapan dari sampel terhadap panjang gelombang itu maka dinamakan dengan absorbansi, dan absorbansi berbanding lurus dengan konsentrasi dari larutan sampel, di mana jika konsentrasi yang kita ukur itu semakin besar maka absorbansi yang kita peroleh juga akan semakin besar. Nah, adapun sampel yang kita gunakan dalam praktikum ini adalah senyawa clindamycin HCl, dan tujuan praktikum kita adalah menentukan kadar dari clindamycin di dalam gel clindamycin. Adapun prosedur umum yang kita lakukan meliputi pembuatan larutan induk clindamycin, dan dilanjutkan dengan pembuatan seri konsentrasi dan absorbansi dari larutan clindamycin, dan juga kita membuat kurva kalibrasi, dan selanjutnya yang terakhir yaitu penetapan kadar dari clindamycin di dalam gel. Nah, yang pertama kita akan membuat larutan baku clindamycin, di mana dibuat dengan cara melarutkan sampel clindamycin sebanyak 100 mg di dalam labu ukur 100 ml. Maka konsentrasi yang kita peroleh itu adalah 100 mg per 100 ml sama dengan 1 mg per mililiter atau setara dengan 1000 ppm. Dengan 846/820259. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang pembuatan kurva kalibrasi clindamycin. Kurva baku dibuat dengan melakukan pengukuran serapan larutan baku dari larutan induk 1000 ppm dengan seri konsentrasi 40, 50, 60, 70, 80, dan 90. Dari konsentrasi tersebut didapatkan volume berturut-turut yaitu 0,4 mili, 0,5 mili, 0,6 mili, 0,7 mili, 0,8 mili, dan 0,9 mili. Nah, untuk serapan hasilnya diukur dengan spektrofotometri UV pada panjang gelombang tertentu dengan HCl. Sebagai barcode digunakan gambar fosfat pH 7,4. Kemudian dibuat persamaan regresi linier yaitu Y sama dengan Bx plus A atau kadar sebagai absis dan serapan sebagai koordinat, sehingga didapatkan nilai R mendekati angka 1. Setelah dilakukan konsentrasi dan absorban, maka didapatkan nilai persapaan regresi linier dari clindamycin yaitu Y sama dengan 0,0067X plus 0,0049 dengan nilai R yaitu 0,9996 dan mendekati angka 1. Afriani dengan NIM 08061282025037. Di sini saya akan menjelaskan mengenai penetapan kadar clindamycin HCl dalam gel. Mekanisme penetapan kadar ini dilakukan pertama dari gel clindamycin HCl ditimbang sebanyak kurang lebih 250 mg, kemudian dilarutkan dalam metanol pada labu ukur 10 ml hingga batas akhir labu. Larutan tersebut kemudian dipindahkan ke dalam labu ukur 25 ml dan ditambah dapat fosfat pH 7,4 hingga batas garis labu. Dari larutan tersebut kemudian dipipet 1 ml dan ditambah dengan dapat fosfat pH 7,4 hingga 100 ml. Larutan tersebut digunakan untuk mengatur clindamycin dalam gel clindamycin menggunakan spektrofotometer UV-Vis pada panjang gelombang 207 nanometer. Penetapan kadar ini menggunakan persamaan regresi linier adalah Y sama dengan 0,0067X ditambah 0,0049 dengan sampel 25.000 ppm, larutan induk 10.000 ppm, pengenceran 100 ppm, dan faktor pengenceran 250 kali. Absorbansi yang digunakan sebanyak 6 absorbansi antara lain 0,165, 0,164, 0,163, 0,161, 0,158, dan 0,154. Dengan kadar yang didapat pada data hasil pengamatan pada masing-masing absorbansi secara berturut-turut adalah 597,3875 mg, 593,655 mg, 589,925 mg, 582,4625 mg,
571,2675 mg dan 556,3425 mg. Saya Zuzla dengan 08 118202 Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai soal nomor 2 dari data hasil penelitian. Nah, soal nomor 2 berikut yaitu suatu sampel yang mengandung clindamycin digerus homogen, kemudian ditimbang sejumlah 150 mg. Kemudian dimasukkan ke dalam labu ukur 100 ml dan diencerkan dengan dapur fosfat pH 7,4 hingga batas, kocok hingga larut dan homogen. Sisanya yaitu dipipet 10 ml lalu diencerkan sampai 100 ml. 10 ml dibagi 100 ml dikali 1400 ppm mendapatkan cis 150 ppm, atau pengencerannya yaitu 1500 ppm dibagi 150 ppm mendapatkan 10 kali pengenceran. Panjang maksimalnya yaitu 207 nanometer dan A-nya yaitu 0,423. Ditanya kadar clindamycin pada sampel jika larutan standar dengan konsentrasi 40 ppm atau 0,04 mg per mili memberikan serapan A sama dengan 0,43. Dijawab yaitu C sampel sama dengan observasi sampel dibagi observasi standar dikali C standar dikali faktor pengenceran. C sampel dihasilkan 0,423 dibagi 0,413 dikali 0,64 mg per mili dikali 10. C sampel mendapatkan hasil sebesar 0,497 mg per mili. Nah, persen kadar yang didapatkan yaitu 0,4097 mg per mili dibagi 1,5 mg per mili dikali 100% menghasilkan 27,31